Dan untuk player of the game kita dari game yang pertama jatuh kepada Case. Ini dia Valentina yang Waduh. pakai Inspire di talent satunya. Valentina dan Inspire talent yang pertama Wilderness Blessing Quantum Charge. Dengan Case yang benar-benar berada dalam kondisi yang sangat-sangat dapetin banyak momentum. Yap. Wild Charge-nya dari turtle yang pertama sampai turtle dan Lord yang terakhir. Objektif tuh selalu jadi poin penting buat Case bikin movement. Iya, jelas Ini kayaknya banget. bisa jadi Valentina Supremasi lagi gak sih? Kayak season 11 atau season 12. Kayaknya bakal sih. Kayak lihat deh, semenjak minggu yang ketiga yang awalnya kita melihat ya lagi-lagi Novaria, Vexana, Iya. Paramis. Valentina mulai kembali lagi jadinya. Iya kan, Lilia pun biasanya kalau Valentina muncul, Lilia muncul. Lilia juga, muncul, Bre. iya. Nanti. Tapi masalahnya ya kita udah bisa lihat bagaimana Lilia tidak begitu populer untuk sampai dengan minggu yang ketiga kali ini. Dibandingkan dengan Vexana dan juga Valentina, kayaknya rasio untuk picknya tuh lebih banyak gitu loh untuk dua hero ini. Dan teman-teman bisa lihat tuh, 4 hero terkena Wild Charge. 2-nya terpisahkan, 2-nya dimakan, ya otomatis. Ini secara jumlah Dewa menang secara total. Dan ini menurutku juga alasan sih kenapa last pick Grok tadi tuh bener-bener bagus buat Baloy ketika berhadapan sama Drian, bukan sama Case-nya. Iya, Karena iya. pick Valentina di pick yang keempat dan tiba-tiba ada Grok, itu menguntungkan banget untuk Valentinanya dari Case. Dia opsional untuk ambil IMU-nya jadi lebih banyak. Dia bisa Final Slash, dia bisa Eternal Guard, dia bisa Wild Charge. Bahkan kalau lagi iseng, ya dia Detonas Welcome. Bisa sih, kan? bisa itu kalau misalkan menang rumput kan. Iya. Dia menang posisi Detonas oke juga. Makanya. Dan ini juga salah satu momentum yang tercipta ya. Lihat Case-nya di belakang. Kamera di Minon Case. Fury, set, ada Wild Charge Flicker, ditambah lagi semuanya jump in ke belakang. 3-man stun. Chain CC sih ya yang akhirnya jadi power buat Iya. Dewa United pas fight-nya. Dan eksekutornya juga ada gitu loh dari Watt yang damage-nya udah cukup. Nah ini efek Terrify-nya juga annoying banget sih satu Yap. detik soalnya kan. Lihat tuh, Terrify kena knock up airborne dan bahkan isengnya Case ternyata ambil Torn Apart Memory teman-teman. Iya. Udah bukan ngambil Detonas Welcome lagi. Ya karena yang tersisa cuma Cadera. Cuma Cadera doang Iya, kan dia soalnya kan. ambil skillnya Watt aja harusnya. Gak bisa dong kan temennya. Nggak bisa dong. Gak nggak dong, bisa, itu kan nggak temennya pak. Pelit banget. Kalau IMU bisa ambil ultimate temen, Pak. Itu Wild Charge-nya bisa ada 2 dong kalau Valentina Grok tuh. Itu dia, Dor, keren kan? dor. Waduh. Keren itu, tapi kalau dari emblemnya nih. Kalau dilihat sebenarnya normal ya, cuman tadi ya bedanya Valentinanya Case sama Valentina sebelumnya siapa? Moreno ya? Moreno Itu di talent pertamanya di kan? talent pertamanya aja. Dan pembedanya juga mungkin kalau kita berbicara item harusnya, Pak. Itemnya kan kalau Enchanted Talisman ini kan agak-agak akhir ya untuk Moreno. Iya. Jadi dia lebih mengoptimalkan kepada Necklace of Durance karena memang keadaan mewajibkan dia untuk membuat Necklace of Durance. Beda sama Case, dia langsung straight to the point, dia bikin ke arah satu buah Enchanted Talisman. Dia langsung menuju ke Lightning Transcend Holy Crystal dan Winter Transcend untuk penutup tadi kan di menit 12. Dia udah punya Winter Transcend-nya jadi nggak perlu worry lah kalau seandainya nanti dia butuh escape skill tambahan ketika mungkin Arcane Shard-nya lagi dalam keadaan cooldown ya. Karena lagi dan lagi kalau kita berbicara Shadow Strike, ini kan memang spell farm-nya tinggi karena memang targetnya hero. Tapi kalau misalkan tidak memiliki damage yang sepadan, menurutku emang spell fam yang didapatkan dari pure pasif Valentina juga nggak bakal bisa optimal ini. Iya, jelas juga ya. Ini karena memang talent pertamanya Inspire dan sepatunya bukan cooldown, makanya dia pakai dari Enchanted Talisman. Dia Kayaknya nggak dia- pakai ini juga kan Impurek tadi. Dia memperhatikan ini juga sih kayaknya, memperhatikan Wild Charge ini sih. Yap. Kayak Wild Charge harus gue dapetin, gimana cara biar gue nggak kena stun lama dari Bales dia? Tough Boots. Benar. Ya bersinergi juga ya, tapi Rich Guy by UBS Gold kita ada dari Watt 845 gold per menit. Ya, Aman oke. ya. Tapi ini memikirkan sedikit dengan kebalikan dari Aura nggak sih yang pernah kita bahas? Apa tuh? Aura punya meta sendiri. Kalau mereka bawa Matilda, mereka lemah. Tapi kalau mereka bawa Grok, mereka powerful banget. Ya. Geek Farm terkenal dengan farmnya F-nya ini kan Flask of the Assist. Jadi Oh. entah kenapa tidak fokus dengan hero-hero healer Aha. ketika memang membawakan Barats. Let's say kayak Rafaela Barats, Estes Barats. Oke. Hero-hero Flask of the Assist pada intinya. Mungkin kalau satu front doang deh, menurutku agak riskan juga di patch sekarang. Ada look juga kan sebenarnya. Iya sih, walaupun beberapa kali sempat kepanis jatuhnya ya. Nah ya, Tapi ya menurut gua Grok ini salah satu powernya Baloy juga soalnya. setuju. Setuju, Cuman- kita semua setuju dengan Grok dari Baloy. Tapi kayak Di lagi game dan ini- lagi Lim. Kalau di luar meta, di luar script dari Geek Farm-nya itu sendiri, yang dimana mereka udah punya blueprint-nya nih. Ya kan, kita kuat di season lalu karena Flask of the Assist. Kenapa tren tersebut tidak dilanjutkan saja gitu loh? Iya. Yang mungkin saja bisa jadi Geek Farm tetap konsisten dengan Flask of the Assist ketika memang bisa dijalankan. Karena walaupun di game yang pertama hampir semua lini kalah, cuma gold lane
satu-satunya menang, Cadera Player of the Game. Cadera jelas-jelas. Tenacity ya. Respect juga dia sebenarnya sama defensifnya. Dan kalau ngomongin item kayaknya semua cloud item akan kayak gini deh. Iya, standar attack speed, golden staff, dan juga rose gold meteor untuk menambahkan bagaimana power spike, menghindari magic damage yang begitu tinggi di late game, dan basic common emblem seperti biasa ya. Terlalu common memang untuk hybrid dari segi regennya, mau itu mungkin dari mana atau dari HP. Dan penutupnya Quantum Charge, menurutku aku suka sekali untuk Quantum Charge ini. Untuk chasing ke lini belakang, Case yang jadi target utamanya. Walaupun memang Case-nya sangat sulit untuk ditangkap. Tapi setidaknya ketika tidak ada Case dalam team fight, tidak ada Astral Recall, tidak ada yang terkena burst damage, aman semuanya. Yap. Baik depan atau belakang dari Geekpam. Ya, dan kita bakal recap apa yang terjadi di game yang kedua. Ini sebetulnya match point buat Dewa ya, tapi Geek mereka begitu mengamuk sepertinya kan, Ya. dominasinya kerasa banget loh. Ya tapi satu hal sih menurutku yang perlu dicatat kalau kita berbicara di game yang kedua. Kesimpulan dari game yang pertama tadi setup. Berarti di Oke. game yang kedua benar-benar Geekpam sudah belajar dengan cepat, adaptif banget. Gimana caranya mereka setup dengan keuntungan yang mereka dapatkan dari segi turtle. Lalu bagaimana cara mereka untuk menutup game ini juga ketika Watt yang ternyata menjadi target utama mereka walaupun tanpa adanya Flicker, Purify. Dengan Implosion, kayaknya emang benar-benar masih menjadi salah satu sorotan juga. Tigreal yang awal-awal waktu MPLI kayaknya benar-benar jadi trending hangat ya. Yap. Ini kayak masih bisa dipergunakan dan dimaksimalkan potensi hero yang memang tidak terkena nerf atau bahkan buff sama sekali tuh. Gue ngeliatnya ini kayak gimana sekarang caranya first pick, abis itu ambil Freddy. Ambil Iya. Fredrin. No Fredrin, no win. Ya, kalau gue kayaknya mikirnya beda sih. Fredrin nggak masalah. Yang penting untuk setupnya ini loh. Ya. Karena setupnya tuh bukan cuma di Fredrinnya, tapi gimana lihat ada Vexana, Eternal Guard bakal ngezoning ke arah dari Watt dan juga Gary-nya. Gary diledakkan dengan true damage dari Last Insanity. Aku bahkan tadi expect-nya ya band keempatnya kalau emang teman-teman dari Dewa nggak mau pick X-Board-nya karena terlalu scaling, mereka tutup di sana karena ada Terisla, tapi ya mungkin Terisla juga lebih oke untuk ditutup di sana semenjak adanya Baxia yang bisa dipegangin dengan penalty zone. Gue masih setuju sih itu. Bahkan dari picknya itu loh. Siap Cak. Ya ampun ditebak. Sakit Siapa tuh, itu? Siapa? Gak kena kamera dia. sakit tuh. Kita ntar akan suspek satu-satu ya. Oke, tapi ya kita akan lihat juga nih sebenarnya dari emblem. Gua rasa nggak ada yang salah sih dari emblemnya Dewa. Cuma ada sesuatu yang beda aja dari Baloiski. Dia bawain ke arah dari satu pull yourself together. Jadi itu yang mungkin menjadi pembeda ya. Karena biasanya Tigreal ini kan bawanya mungkin Wilderness Blessing, Agility, kalau enggak Tenacity biasanya untuk lebih sustain lagi dalam tim fight jangka panjang. Tapi ternyata modal Firmness dan pasif. Ini Tigrealnya menahan banget. Bagaimana gempuran dari Kari dengan attack speed yang begitu powerful. Iya sih, dia damage keempat berarti ya. Itu Iya. akan ketahankan 100% damage bahkan itu turret sekalipun. Itu menarik juga sih memang. Dan entah kenapa ya, gue ngeliat dari draft pick aja nih. Pick pertamanya Dewa Ruby berarti tadi sama Novaria kan. Itu berarti memang udah ngelepas plot Vexananya. Gue rasa mereka punya plan yang Ya. harusnya lebih dari ini sih. jujur ya. Iya. Tapi lagi dan lagi plan memang tidak akan sesuai dengan eksekusi 100%. Makanya tadi kan kita udah sempat mention kalau memang ternyata Cloud-nya dilepaskan, apa nih tindakan preventifnya? Ternyata. Kari bukan jawaban. Ternyata Kari masih belum jadi jawaban. Dan juga band ke arah kajanya juga sih. Dan tadi sempat kita mention kan Harit. Aha. Tapi Karinya udah di pick yang ketiga, jadi menurutku kayaknya itu nggak menutup juga potensi untuk bagaimana pick Harit yang Yap. potensial atau bahkan dibilang bagus. Kayaknya ketutup semuanya. Iya. Karena lagi dan lagi physical damage-nya yang lebih dominan dan memang magical damage-nya hanya mengandalkan Case tapi tidak berjalan dengan sesuai plan dari Dewa itu sendiri. Soalnya jujurnya kalau memang mau main Kaja, menurutku mendingan ambil Kaja di 3 tadi. Wattnya Kaja kasih sisa. Kari, iya. Iya, tadi di Gak band usah ngambil duluan Kari kan. gak apa-apa sih, karena Karinya di 3 tadi kan. Jadi ambil Kaja aja, nah Watt kasih sisanya. Wah tapi kalau misalkan Kaja ya Lim ya. Kaja sama Novaria ini connectingnya agak-agak gitu loh. Iya agak lemot kan. Agak lemot. Nah, tutup pakai Beatrix maksud gue gitu ya. Beatrix atau beda tadi. Nathan gitu-gitu kan. Beda Nathan tadi. ke band sih. Nathan ke band soalnya. Tapi Atau Rich Guy. Harit juga oke sebenarnya. Tapi kalau ngomongin Rich Guy ya Cadera udah pastilah. Ya. Walaupun damage deal-nya ada carry, mungkin ada the Case di sana. Ya. 73.000 damage. Tapi lagi dan lagi secara objektif total, secara pattern farming, ini Cadera jauh lebih diunggulkan. Apalagi di best wingman. Ada Hazel di sana dengan 88% team fight participation. 778 ya menjadikan Cadera menjadi Rich Guy by UBS Gold. Iya. Yang
membuat dirinya tuh untouchable banget sih. Karena nggak ada stopper pasti juga kan untuk bisa menghentikan bagaimana Cloudera ini beraksi. Makanya ini game 100% pada kayaknya game 3 Ben sih ini udah sih. Dia ada berpusing-pusing. Iya, biasanya gitu kan kayak Angela PR nih Ben, Fredrin tadi PR. Tapi untuk player of the match kita di match yang terakhir Hazel ini dia. Nah, Bang Fredrin nih, Bang Fredrin Bang Galak udah ya. bukan Lancelot lagi ya? Bukan. Udah jadi Ini Bang, dia nih. Bang Fredrin. Cikal bakal Rookie of the Week kah? Iya. Mungkin Lihat bagaimana potensi dari Hazel yang improve-nya luar biasa. Yap. Bahkan bisa dibilang 2 kali lipat daripada Gugun di 2 minggu sebelumnya. Iya kayak aku sih ngelihat transisinya Hazel nih ya. Awal-awal kayak cukup susah untuk bermain dengan adanya utility Adaptasi jungler ya. kan. Karena kan instingnya sih assassin banget kan, damage aja. Tapi sekarang dengan adanya waktu yang berjalan juga dan mungkin juga dibantu dengan rekan-rekan yang udah punya pengalaman, Nah, membuat dari Hazel ini ya semakin matang. tapi ini yang menarik ya dari Geek Farm ya. Mereka selalu menghadirkan jungler di minggu yang pertama, minggu kedua nggak terlalu bersinar. Oke. Sama kayak Nail juga loh, minggu ketiga baru bersinar. Yap. Mirip banget nih, Dan- apakah cikal bakal juga nih bagaimana kecocokan mereka dengan Baloiski dan kawan-kawan. Mhm. Ketika kita berbicara soal ya kompleksitas yang bisa dibawakan oleh Hazel dengan banyaknya hero-hero yang bisa dia bawakan juga. Oke, dan kita bakal recap apa yang terjadi di game yang ketiga karena early game yang dipegang sama Dewa United ini seperti sulit untuk mereka pertahankan dalam satu momen. Dan hilang semuanya dan snowball effect dari teman-teman Geek Fam justru tidak bisa dihentikan nih. Menjadi domino effect yang cukup berat juga. Jadi kesalahan yang beruntun-beruntun gitu loh. Kayak banyak banget tadi miss mekanik dari Watt jujur aja. iya, full baratnya kecepatan. Aha. Tapi ini penyakit game ketiga Dewa United ya. Iya. Ini susah banget loh di solve ini. Ada banyak banget game yang sebenarnya mereka bisa eksekusi di game yang kedua. Tapi ketika OTW game ketiga, jatuhnya mereka benar-benar kayak nggak nemuin solusi sama sekali. Konektivitasnya juga makin merenggang. Dan solidnya mereka baru terlihat di game yang pertama aja nih. Makanya ini kayak contoh ini aja nih. Fight kali ini. Kayak 2 dari Dewa nih. Watt sama Case. Depannya Kimura sama Drian. Itu kayak misah, Be. Benar-benar kebalikan dari contohnya EVOS Glory. Atau bahkan Lilgan kali ya kalau kita berbicara dengan tim-tim yang udah pernah berada di MP World Championship. Iya kan? Karena memang biasa ada beberapa tim yang di game pertama mereka harus adaptif dulu nih. Mereka nggak bisa buru-buru. Tapi di game yang kedua dan game yang ketiga mereka baru galak. Nah, Iya. Dewa kebalikannya. Game 1 galaknya minta ampun. Banget loh. Tapi game 2, game 3 ada sesuatu yang harus dibenahi oleh mereka. Namun lagi dan lagi kita berbicara Geek Farm yang menang dan Hazel siap, yang siap, menjadi siap. player Bang. of the match. Sekolah, Hazel, besok besok lu sekolah lu jangan senyum-senyum lu PR udah dikerjain belum Hazel? Loh malah karena besok sekolah. Sekarang Hazel yang nyekolahin Gary. Jelas di sekolahin kali ini. Disekolahin karena apa? Walaupun Nolan dari Gary udah sempat dapetin early advantage, dia Aha. dapetin orange buff, tapi Hazel dengan ketertinggalannya dia mampu untuk mengembalikan keadaan dan bahkan taunt effect dari energy eruption ini salah satu solusi untuk Gary-nya nggak bisa bergerak. Tapi jujurnya nggak lepas dari Aboy juga tau. Iya. Kayak gerakannya Gary ini patah sama Aboy juga. Yap. Banyak banget cancellationnya. Tapi ya jelas lah ya. Jungle Assassin yang selalu di-ban. Hampir dari setiap pertandingan terlepas dan nggak bisa bawa kemenangan. Tapi emang kayak gitu gak sih? Ruby di band terus sekalinya Iya. kebuka gak menang. Matilda juga gitu. Bahkan sejauh Martis. Martis. Oh kalau Martis sih udah kagak Udah pernah menang ya. kelihatan tuh, 7 kali pick loh, 0% win rate. Makanya. Sampai tadi ya? Yang notabene tadi aja, kalau kita lihat ya, dari season lalu itu Martis lumayan loh win Oke. rate-nya. Ada lah ya. Selalu di atas 50% lah minimal. Tapi tadi pecah ya? Game 3 ya? Iya. RBL. Iya, Akhirnya menang. karena split push tadi. Iya iya Itu tadi sih pecah. Tapi ya melihat. kalau lihat dari kondisinya Martisnya tetap fall Kondisinya off ya kan? tetap begitu masalahnya. Martisnya ya, Martisnya. Oke, Ya kan? tapi kalau dari item sebenarnya nggak ada yang Oh. aneh sih. ampun. Tapi ini jus apa yang nyakitin Lim? Just, Just a friend to you. Ya Oh, ampun. ampun. Temennya tempe duduk tuh tahu diri ya? Ya. Iya bener tempe duduk tahunya diri. Oh, Maksudnya gitu. Iya, Tenang, gak perlu pingsan buat sadar diri. benar. Kan saya bilang tahu isi itu lebih enak daripada tahu diri. Ada Ini lagian tulisan-tulisan dari Superfans luar biasa ini ya, inovatif banget Itu ya. mereka kayaknya udah punya stok banyak. Oke kita lanjut Iya. bahas item aja. tempe Makanya. duduk gue bahas tempe duduk aja. Tempenya Makanya duduk. loh. Ya emang sih minggu depan kan MPL mulai Jumat ya Iya. kan. Tapi kan nanti sebelum hari Jumat ada hari miris.
Iya. Kami. Miris. Kami. Gitu loh. Boleh. Aduh, Wah, Lim udah gak connect sih Iya, udah jam iya, segini. iya, iya. Oke, gue oke, oke, bingung oke. banget tempe duduk. Iya dah. Kan tahunya diri. Tahunya berdiri, Tempenya Lim. duduk, Lim. Iya, Masa gue harus iya. jelasin. Mendingan Ini belajar loh. deh sama Rich Guy by Aduh. Ubesko nih. Nah, itu loh. Aha. Aduh, Rich Kadera guy-nya ya. Cadera ya, masih loh dengan Bruno. Dan bahkan tadi dia dapetin 2 turret secara ofensif Kayaknya di dia bawah. makan tahu tempe deh. Waduh, lengkap tuh proteinnya banyak. Protein, Ini protein. sehat. Sehat banget. Iya makanya kan. Jadi Rich guy jadi ada yang ditabung sedikit ya. Betul. Jelas, jelas. Untuk membeli item-item yang lebih dominan. Damage dealt masih ada di Aboy ternyata ya. Yang dari tadi nyumbang damage juga, yang cancellation ke arah Nolan juga. Tapi jujur nih, kerja kerasnya Drian dari awal dia udah coba untuk maju-majuin jungle-nya. Jadi sia-sia setelah snowball dari Geek itu nggak bisa ke stop sama sekali. Sama aku lebih suka Minion Fury-nya tadi sih. Timingnya pun digunakan ketika walaupun ada Gary sendirian bersama dengan Turtle ya. Kayak jadi semua resource yang penting jungler atau pemegang retribution hilang seketika, ya udah pakai aja gitu. All in yang bagus dari Baloy. Hingga akhirnya dia menjadi best wingman dari 7 point kill. Setidaknya dia punya 71% teamfight participation. Oke, ini dia untuk post game-nya ya kelihatan sih memang. Mungkin karena terlalu sering di ban, bahkan di scrim pun masih di ban. Jadi untuk latihan Nolannya juga agak Iya. kurang nggak sih? Iya. Itu ngaruh banget pasti. Itu terjadi Biasa. pas zaman one tuh, inget banget gua. Biasanya kan kita juga sering lihat tuh kan, one apalagi tuh. 6 Iya. kali pick cuma 16%, aku inget banget tuh. Waktu itu zamannya di ban semua tim Di-ban ban semua, one. iya, sampai Tiba-tiba akhirnya lepas. lepas Wah. kalah. Bingung. Iya. Lupa cara main Orang waktu one-one. itu saya juga masih ngajar Pak. Saya main aja scrim aja nggak pernah lepas one. Terus gimana Makanya. anak saya belajar one nih? Masalah utamanya juga kan kadang hampir semua tim kan bakal make template yang ada di turnamen. Sehingga Iya. mau nggak mau ya akan tetap di ban hero-hero seperti Nolan ini contohnya. Ya, dan sekalinya terlepas ya akhirnya mungkin harus ada perabaan lagi gitu ya untuk Ada. Tinggal, bermain asas. tinggal lihat sih transisinya minggu yang keempat nanti. Apakah Ya. Fredrin akan termasuk ke dalam ban list yang menurutku seharusnya Fredrin ini udah Boleh sih. Udah boleh Jujur sih. saya juga melihat Fredrin ya. Meresahkan ya. Iya, selain sisakan terlalu satu slot sering. lah untuk Fredrin. Iya, selain terlalu sering, memang impactnya ini loh terlalu dahsyat rotasinya. Ya orang kadang rotasi kalau jungle tank dia punya sisi tapi nggak punya damage biasanya. Benar. Atau dia punya damage yang nggak punya sisi kayak jungle assassin. Atau Lah mungkin Fredrin dia punya dua-duanya. atau mungkin dia punya sisi tapi nggak punya mobilitas tinggi. Iya, Jadi Fredrin semuanya Pak. Badannya juga ada nih, mohon maaf. Bisa tembus tembok Benar. Terus keras banget. Wah itu kayak terlalu lengkap sih. dan tidak menurut gua. melupakan Apresis Wrath bisa nyentuh 4000 damage. Mana udah di buff lagi ya? Kenapa di buff ya? Hah? Aturan Iya, nggak usah di-buff di buff lagi. nih. Enggak, terakhir dia di nerf sebenarnya. Yang nambahin cooldown itu Energy loh maksud eruption, gua. energy eruption ini udah oke lah sebenarnya. Cooldown dari ininya, 1-2-nya itu loh Be. Iya, itu masalahnya tuh. Oke, game yang panjang dan kita akan mendengarkan bagaimana adanya komunikasi dan ini dia Golden Moments by UBS Gold. Bisa. Terus bisa, ayo. Halo lihat, tiga di Ada atas ya. ini depan lu. Aman. Jangan lihat Kak. Tiga atas. Gua tahu depan guys. Aman, gua tahu lagi. Mati. Mati. Dia mau atas. Ini guys. mati. Tiga, Kasih aja. Kasih aja. Aman loh ya. Nice guys. Dapat bawah juga Bisa. Open berapa? Dot langsung Sony ini lepas dulu itu. Oke, OTW. 10 seconds betanya. langsung ya. Lihat gua mau ke box ya guys. Gua mau zoning dia. Damage ah. Sabar ada Gua kali. damage. Sony Sabar. Gua dari sini. OTW. Ini gua zoning ya. Ya. Gua damage lot. Barang. Ayo. Sabar. Ini, Kari. Aman ini mati dulu. Kari. Box ya. Udah bos. Aman. Lord. Gua tahan. Gua Lu low. panik. Aman. Darknya. Fokus lord aja. Udah pasti gua dapet bos. Nice prop. Nice Chan. Low there. Minyak. Nice pam. Nice pam boy. Kita ya.